jiwa kita terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam roh kita terdapat hati nurani, pewahyuan, keinginan yang paling terdalam yang disebut dengan hal-hal tersembunyi yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Terkadang tidak dibedakan antara jiwa dan roh. Itu sebabnya Alkitab sering menyebut dalam dua bagian, manusia batiniah dan manusia lahiriah. Nah, ketika Alkitab berbicara mengenai hati, itu berbicara mengenai pusat kehidupan kita. Pusat kehidupan kita terletak di sini, di dalam hati kita. Kalau secara organ, hati kita ini secara organ, fungsinya itu salah satunya adalah memfilter atau menetralisir racun yang masuk di dalam tubuh kita. Hati kita ini kalau rusak secara organ, maka bagian-bagian lain akan tercemari, akan ikut rusak. Makanya kita perlu menjaga hati kita secara organ dan hati kita secara rohania. Secara organ tentu hati kita akan rusak kalau misalnya contoh pola hidup kita tidak sehat, seperti suka begadang, kita kurang tidur, hati kita bisa kena. Kita tidak atau hampir tidak pernah menikmati sinar matahari pagi misalnya. Karena kita bangunnya di atas jam 8, jam 9, jam 10. Dalam jangka waktu panjang hati kita bisa kena. Apalagi kalau memang kita sering begadang. Dan kalau hati kita secara organ kena, maka bagian-bagian lain juga akan ikut kena. Demikian juga secara rohani. Kalau hati kita kena, maka bagian yang lain dari hidup kita terkena. Itu sebabnya orang kalau hatinya sudah tercemar misalnya dengan kepahitan. Ibrani mencatat dalam Ibrani 12 ayat 15, orang-orang yang diliputi dengan akar pahit yang muncul adalah kecemaran. Orang kalau hatinya cemar, maka yang muncul adalah hatinya pahit, yang muncul adalah kecemaran. Kalau hatinya sudah rusak dengan berbagai macam kepahitan dan kemudian kenajisan, maka kehidupannya rusak. Jadi tidak heran ketika Alkitab sering kali menyoroti soal hati. Kalau kita bisa jaga hati kita, maka kita bisa menjaga seluruh hidup kita. Dan waktu kita ketemu Tuhan, waktu kita berurusan dengan Tuhan, waktu kita pertama kali berjumpa dengan Kristus, yang Tuhan akan segera bereskan atau Tuhan akan segera kerjakan terlebih dulu adalah hati kita. Jadi Tuhan itu sebenarnya lebih banyak berurusan dengan hati kita daripada berurusan dengan kegiatan rutinitas kita. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama atau kepercayaan lain. Mungkin kepercayaan lain hanya melihat hal-hal yang sifatnya luar. Soal hati tidak penting, yang penting kita membawa misalnya persembahan. Yang penting kita melakukan kegiatan ritual tertentu, mengucapkan doa-doa tertentu. Semakin banyak doanya semakin baik. Kekristenan tidak begitu. Kekristenan bukan bicara mengenai hal-hal yang sifatnya nampak di depan mata, tetapi bicara mengenai hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita beres, maka beres semuanya. Banyak orang-orang besar entah di dalam Alkitab maupun di luar cerita Alkitab runtuh, jatuh. Kenapa? Karena bermasalah di dalam sisi hatinya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita bisa menemukan banyak contoh, banyak kasus. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu pun sudah tahu. Contoh salah satu yang paling sering saya sebutkan adalah Daud, Salomo, Simson, Ananias Safira yang sering saya ulang-ulang. Termasuk Yudas Iskariot. Orang-orang yang sebenarnya berpotensi dipakai Tuhan luar biasa. Roboh, jatuh karena hatinya condong dari kepada Allah kepada yang lain. Saya menyaksikan juga dalam perjalanan iman. Banyak orang Kristen waktu datang kepada Tuhan, sikap awalnya, hatinya, motivasi awalnya itu justru kadang-kadang bagus.
Cuman mau cari Tuhan aja, titik. Pelayanan juga mau cuma senengin Tuhan, titik. Tapi kadang-kadang di perjalanan waktu justru menyimpang. Hatinya bengkok. Ada juga yang awalnya itu bengkok, lama-lama jadi lurus. Saya berharap Bapak Ibu bengkok dulu tapi lurus. Daripada lurus dulu tapi bengkok. Kalau bisa sih dua-duanya. Artinya dari pertama lurus, terus lurus. Tetapi jarang kita ketemu dengan kasus begitu. Saya tidak mempermasalahkan kalau saudara jemaat-jemaat atau pemimpin-pemimpin pelayan-pelayan Tuhan datang kepada Tuhan dengan hati yang awalnya tidak benar. Gak masalah. Tapi nanti Tuhan akan proses jadi benar. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan awal yang Tuhan akan segera proses itu hati kita. Itu sama seperti bangsa Israel. Waktu dipindahkan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. 40 tahun pertama mereka hanya diproses di padang gurun. Untuk apa? Untuk dilihat kondisi hatinya. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Jadi 40 tahun di padang gurun itu bukan tanpa tujuan. Seperti dalam renungan yang saya kirim kemarin. Orang-orang ini sebenarnya secara fisik keluar dari Mesir. Tetapi jiwa, rohnya, hatinya ada di Mesir. Secara fisik mereka ada di perjalanan menuju tanah Kanaan. Tetapi secara jiwa, secara hati, secara roh mereka terbelenggu dengan suasana Mesir. Nah banyak orang Kristen sebenarnya masih begitu. Fisiknya di gereja. Secara fisik mereka mengakui dirinya Kristen. Secara status mereka Kristen. Bahkan mungkin pelayanan pendeta. Tetapi sebenarnya jiwanya, rohnya, manusia batiniahnya itu belum diproses sama sekali sama Tuhan. Dan orang-orang seperti ini masih mentah. Belum bisa disebut anak-anak kerajaan Allah. Nah itu sebabnya Tuhan memakai setiap persoalan masalah. Hal-hal yang kadang-kadang tidak enak dalam fisik kita. Supaya roh kita yang muncul ke permukaan. Karena kalau selama fisik kita terus nyaman. Karakter kita gak tumbuh. Nah kebanyakan orang Kristen itu mau pertumbuhan karakter tanpa melukai daging. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Selama daging kita ini terlalu nyaman. Uang selalu cukup, semua berlimpah. Kemungkinan besar karakter kita nggak kesentuh. Kemungkinan besar. Itu bukan tanpa alasan Alkitab mengajarkan mengenai kondisi padang gurun. Saya telah menyaksikan banyak hal. Orang-orang termasuk orang besar, orang kecil yang hancur. Mengerikan karena kondisi hatinya. Bahkan pernikahan atau keluarga hancur menurut Alkitab penyebabnya bukan karena faktor komunikasi atau faktor ekonomi. Kan seringkali menurut penelitian kenapa kok pernikahan mengalami kehancuran, terjadi perceraian, broken home. Rata-rata yang disalahkan tuh komunikasi dan ekonomi. Karena kurang komunikasi, karena masalah keuangan. Atau karena masalah faktor-faktor yang berkaitan mengenai kondisi keuangan. Ternyata tidak. Menurut Alkitab Matius 19 ayat 7 sampai ayat 8. Yang menjadi penyebab perceraian adalah kekerasan hati. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Selama seseorang tidak tegar, tidak keras hati. Kalau hanya masalah komunikasi, masalah ekonomi, bahkan masalah orang ketiga bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Tapi kalau sudah ketegaran hati, sudah nggak mau ngampuni, sudah berkeras hati, tidak bisa. Karena faktornya ada di dalam hati, bukan dalam ekonomi. Saya melihat banyak kasus di mana misalnya orang akhirnya hancur, perceraian terjadi di mana-mana, kerusakan keluarga terjadi di mana-mana, bukan melanda orang miskin, melanda juga orang-orang kaya. Bukan melanda orang-orang yang tidak punya waktu kencan. Bahkan orang-orang yang mungkin kencannya saja di tempat-tempat yang mewah. Keliling Eropa, kapal pesiar yang wow. Saya pernah membaca satu artikel. Orang nikah saja biayanya sampai sekian miliar, hampir 10 sampai 10 miliar. Tetapi perjalanan pernikahannya hanya berjalan hitungan bulan, bahkan ada yang hitungan hari.
Dari mana? Soal uang, soal komunikasi, tidak. Soal kekerasan hati. Jadi kalau kita mengerti bahwa semua bersumber dari hati, yang pertama-tama harus kita bereskan tuh hati. Lalu kebutuhan terbesar manusia itu sebenarnya apa? Hati yang dipulihkan, hati yang dibaharui. Bukan ekonomi dulu, bukan. Bukan pinternya kita berkomunikasi dulu, tapi hati kita dulu. Jadi kebutuhan terbesar kita itu adalah ketika hati kita dipulihkan. Tapi kalau hati kita nggak dipulihkan, itu jadi masalah yang besar. Sekalipun kita punya banyak uang, sekalipun kita punya banyak waktu, sekalipun kita punya komunikasi baik, tapi kalau hati kita rusak semuanya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa kasus-kasus perceraian, kasus-kasus perselingkuhan, kerusakan di dalam keluarga, itu faktor utamanya adalah hati yang keras, hati yang tidak mau mengampuni. Memang Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai mengampuni itu sederhana. Tetapi berbicara itu berbeda dengan mengalami. Ada satu catatan yang pernah saya baca di media sosial, ada benarnya juga. Katanya laki-laki itu kalau marah paling lama 2-3 jam. Dia sudah bisa stay cool dan lupa semua selama 2-3 jam. Tapi katanya nih perempuan kalau marah, tahap memorinya itu sampai 8 GB. Apa yang orang buat 10 tahun lalu dia masih ingat. Ini mungkin ada benarnya. Harus direnungkan siang dan malam. Tetapi ada juga laki-laki yang terbalik. Perempuan yang lebih cepat memaafkan atau mengampuni, cepat beres. Laki-lakinya yang nyimpen siang malam. Biasanya tipe melankolis. Tipe melankolis biasanya begitu. Kan ada beberapa kasus di mana ibu-ibunya bilang, aku mau cepat beres Pak sebenarnya Pak. Tapi suamiku itu tuh, dia menikmati, dia sambil tidur gitu ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tahan sambil menghukum istrinya. Ada juga begitu. Jenis hukumannya beda-beda. Tidak semua kasusnya pada istri. Suami juga bisa melakukan hal yang sama. Sekarang zaman sudah maju. Saya membaca dalam sebuah artikel, dalam satu koran ya. Dimuat dalam satu koran bahwa ada seorang istri yang meninju suaminya gara-gara uang belanjanya kurang. Semoga di sini tidak ada ya. Ini apa ini? Ini kekerasan hati. Saya sih berharap ibu-ibu gak usah latihan taekwondo lah. Gak usah belajar silat lah, nanti bapak-bapak kasihan, bapak belur semua. Saya kemarin lihat itu yang di pencak silat kan dapat 8 emas kalau tidak salah ya. Ada satu yang saya lihat persis waktu adegan nendang itu ya. Musuhnya lagi deket begitu dihajar bagian sini. Gitu. Saya bayangin kalau itu suaminya. Wah loh. Jadi kalau macam-macam suaminya macam-macam udah habis deh. Jadi hal-hal seperti ini muaraknya sumbernya satu, kekerasan hati. Karena hati yang keras itu sulit untuk dibereskan, lebih sulit dari apapun juga. Kalau hanya masalah uang kita cari bareng-bareng bisa. Ya kan? Bapak Ibu yang kesulitan keuangan, yuk kita kerja keras, kita nabung, kita simpen duit bisa. Tapi kalau hati sudah mengeras, wah hampir tidak bisa terselesaikan. Ada satu cerita lucu yang saya baca, mungkin ada benarnya juga ya. Kenapa ada suami-suami yang tidak pernah marah, tidak pernah membentak istrinya. Dalam cerita tersebut dikatakan begini. Jadi ketika ada satu orang bertanya sama temennya, dibilang kenapa kok kamu tuh gak pernah marah sama istri kamu, gak pernah bentak istri kamu. Dia cerita. Jadi dulu dia pernah melihat istrinya itu dicakar sama kucing ceritanya. Waktu dicakar satu kali dia cuma tersenyum dan bilang sama kucing,
Kucing yang nyakar tuh 1. Besok dicakar lagi. Senyum lagi, cuman bilang 2. Hari ketiga kucingnya itu nyakar lagi. Dia tetap senyum. 3. Sambil dikasih makan, dikasih bumbu apa tertentu di situ. Terus kucingnya langsung makan, mati. Terus suaminya bentak dong, marah. Kamu gila ya? Gara-gara nyakar kamu langsung racun itu kucing sampai mati. Terus istrinya bilang 1. Sejak saat itu saya nggak berani marah lagi sama istri saya. Aduh, lucu-lucu ya orang punya cerita ya. Tetapi saya mengerti, memang kalau orang dasarnya memang sudah keras hatinya, sudah membatu Bapak Ibu sekalian. Sulit untuk kita akhirnya beres. Akhirnya ujung-ujungnya adalah bahtera keluarga yang hancur, yang dikorbankan. Dan dengarkan baik-baik, engkau menghancurkan bahtera keluarga itu bukan menghancurkan dirimu sendiri. Engkau menghancurkan keturunanmu. Keturunanmu pun akan hancur. Jadi iblis itu tahu cara merusak sebuah generasi. Yang dirusak itu adalah papa mamanya. Ngerusaknya juga nggak langsung. Ngerusaknya itu lewat satu proses saling mengeraskan hati. Dari berantem, ya ribut, nanti anak-anak kan dengar. Nah waktu anak-anak dengar, anak-anak nanti akan melihat itu sebagai satu percontohan. Oh berarti boleh ya, kalau marah itu mesti gitu ya, mesti tinggi nadanya ya. Kalau marah itu mesti diem lama gitu. Jadi anak-anak kan belajar. Ada orang tua kalau marah diribut kenceng sekali, main banting barang. Nah anak suatu hari akan melakukannya lebih dari 3 kali 4 kali lipat. Jadi anakmu kalau hari ini gue marah dengan ngomong hei gitu. Nanti anakmu wah gitu. Itu 4 kali lipatnya. Jadi kalau kamu sudah wah mungkin anakmu sudah nadanya. Kalau engkau sudah main tangan sama pasanganmu, anakmu lihat saja. Nanti akan lebih mengerikan sekali. Itu akibat dosa. Kalau engkau diem 1000 bahasa di rumah marah sama pasanganmu. Sampai detak jarum jam kedengeran. Anakmu akan melakukannya lebih dahsyat lagi. Mungkin bisa bertahun-tahun betah mendiamkan nanti pasangannya. Jadi betapa mengerikannya dampak dari sebuah namanya kekerasan hati. Nah kenakalan anak-anak kita di luar sana juga sebenarnya hanya efek. Anak-anak itu hanya efek. Karena mereka sudah melihat papa dan mamanya di rumah. Juga mungkin lihat di tayangan film-film. Saya menganjurkan anak-anak kita nonton film harus betul-betul difilter. Jangan semua film ditonton. Apalagi film-film anak-anak kita ini betul-betul kurang mendidik. Isinya cuma saling menyakiti, membuli, membalas dendam. Terus itu ditanamkan dalam pikiran anak-anak kita. Didukung dengan orang tua yang setiap hari seperti itu. Wah sudah, rusaklah generasi kita. Nah nanti anak-anak kita seperti ini. Mereka kecil-kecil sudah bolos sekolah. Terus kemudian ngerokok. Ya orang tuanya juga ngerokok sih. Anaknya ngelihat itu sesuatu yang wajar. Kalau orang tuanya begitu, anak mah nggak jauh beda. Kayak begini nih, kecil pacaran di bawah pohon. Ya ini bukan dampak papa mamanya romantis, bukan. Justru karena papa mamanya nggak romantis di rumah, anaknya bisa begini. Dibikin papa mamaan di bawah pohon. Penting papa mama itu tampak harmonis, romantis di rumah anak-anak perlu melihat juga. Kalau di mall pegang tangan suami, pegang tangan istri, anak juga bisa melihat. Oh iya ya papa mamaku itu mesra, papa mamaku itu saling mencintai, saling mengasihi. Anak-anakmu nanti tidak perlu harus ikut rusak. Kan kemarin kita sampaikan di sesi gambar diri, citra diri. Termasuk dalam sesi luka batin untuk anak-anak kita. Wah betapa mengerikan anak-anak itu yang keluarganya rusak. Wah mengerikan sekali. Karena apa? Karena mereka punya namanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dimiliki dan memiliki.
Di rumah tidak dimiliki orang tuanya nggak punya waktu buat dia. Orang tuanya punya dunia sendiri. Anak-anaknya nggak merasa punya kasih sayang yang cukup. Anaknya akan cari kasih sayang yang lain. Dia akan cari om-om. Yang cewek akan cari om-om. Yang kecil-kecil sudah mulai pacaran. Kenapa? Karena dia melihat papa mamanya tidak menyayangi dia. Tidak punya cukup waktu buat dia. Jadi apa yang kau tabur itu kau tuai, dan sumbernya semuanya hati. Dan ini kita lihat zaman sekarang sama zaman dulu. Kita lihat perbedaannya jauh sekali. Kalau anak-anak sekarang sama anak dulu gaya mainnya aja udah beda. Kalau gaya main anak sekarang kan udah beda. Kalau sekarang dulu masih ada begini. Kalau dulu zaman saya kecil misalnya kita masih main ketapel, cari burung gitu ya. Sekarang kita mainnya anak-anak kita seperti ini nih. Ini mempercepat kerusakan hati anak-anak kita. Mempercepat kerusakan karakter anak-anak kita. Kalau zaman kita kecil main lebih banyak di alam gitu ya, lebih ke halaman luar. Sekarang sudah banyak kan seputar laptop, gadget anak kita. Anak kita tidak bersosialisasi, tidak ketemu dengan orang, tidak bisa memahami orang. Wah, lama-lama Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini hati nuraninya rusak. Makanya tidak heran ada satu jemaat ngomong sama saya, sudah tidak di sini jemaat tersebut. Pak, tolong anak saya, Pak. Anak saya itu kalau sudah main gadget atau main komputer, zaman dulu komputer. Kalau saya matikan komputernya atau saya minta dia berhenti, dia akan ngamuk, diangkat komputer, dicabut, dilempar komputernya keluar. Sampai begitunya. Kenapa? Nah ini juga gak bisa dipungkiri, jadi faktor kesalahannya juga terletak pada orang tua. Orang tua ini terlalu mendewakan pengetahuan untuk anak-anaknya. Kamu harus pintar, kamu harus banyak les, kamu harus jadi juara satu, kamu harus jadi orang. Sekarang masih setengah. Jadi nanti mesti jadi orang penuh. Kamu harus jadi orang, les dari mulai sekolah di jam 3 lanjut les. Sampai jam berapa lanjut lagi sampai nanti malam. Anak-anak kita sudah gini. Bukan tidak boleh belajar rajin harus. Tetapi diimbangi dong dengan nilai-nilai karakter yang bagus. Kenapa? Karena kalau anak kita ini tidak diimbangi dengan nilai-nilai karakter yang bagus, hatinya akan rusak. Dan ini perbaikannya sulit sekali. Nah sudah begitu kita serahkan ke gereja, kita minta gereja merubah dalam 1 hari, 1 jam. Kita menyalahkan guru sekolah minggu, kita menyalahkan gereja, kita menyalahkan retreat. Karena dianggap tidak bisa mengubah anak kita. Padahal anak kita itu sudah hasil bimbingan asuhan kita bertahun-tahun. Bapak Ibu saya lihat kadang-kadang tas anak-anak kita itu begitu berat. Ditambah dengan berbagai macam les. Kadang-kadang itu pasti satu beban yang berat. Dulu waktu saya kecil saya masih ingat, saya masih punya waktu main, pulang ke sekolah main, habis itu sore cari rumput gitu ya. Masih bisa menikmati suasana-suasana ya kampung lah. Main di sungai, main di sawah. Kalau saya sekarang lihat anak-anak sekarang tuh. Kayaknya pulang sekolah lanjut sampai jam berapa itu ngeles. Itu otaknya kok dibedah isinya itu matematika semua. Dan orang tua tuh bangga kalau anaknya juara 1. Bangga kalau anaknya itu menjadi orang mungkin lulus atau menang di satu event tertentu yang skala nasional. Tapi tidak pusing atau tidak memperdulikan anaknya itu karakternya gimana. Saya pernah baca guru-guru Jepang itu lebih pusing anaknya itu tidak bisa ngantri daripada tidak bisa mengerjakan tes matematika. Bagi mereka tidak bisa ngantri itu fatal. Nah anak-anak sekarang yang dikonsentrasikan oleh orang tua itu cuma semata-mata anaknya juara, pinter, otaknya terisi dengan banyak pengetahuan. Masalah anaknya gak bisa ngucapin sopan santun, gak bisa ngucapin terima kasih, gak bisa minta maaf sama orang itu gak penting. Itu menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Saya pernah membaca statement dari Mahatma Gandhi. Ada 7 dosa sosial dikatakan kekayaan tanpa kerja,
kenikmatan tanpa nurani, ilmu tanpa kemanusiaan, pengetahuan tanpa karakter, politik tanpa prinsip, bisnis tanpa moralitas, ibadah tanpa pengorbanan. Mahatma Gandhi itu tidak kenal Tuhan, tapi dia menyukai khotbah-khotbah di bukit yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia juga yang mengatakan seandainya orang Kristen melakukan semua perintah Tuhan Yesus, seluruh India sudah dimenangkan. Ini yang realitas yang harus kita lihat dan kita terima, bahwa banyak ilmu pengetahuan diterapkan tanpa kemanusiaan. Pengetahuan tanpa karakter. Bisnis tanpa moral, ibadah tanpa pengorbanan. Kita sudah dilatih yang namanya ibadah itu menikmati. Duduk diem, di sini semua yang sibuk, jemaat sudah. Di entertain, di servis. Dalam skala tertentu itu bisa merusak Bapak Ibu sekalian. Ada satu artikel yang saya baca, ini basic banget tapi baik untuk kita. 10 tata krama yang perlu diajarkan kepada anak. Mungkin kelihatan ya. Ini memang saya ambil dari beberapa media sosial. Misalnya menyapa dan memberi salam. Harusnya orang tua juga mengajarkan ke anak cara menyapa, memberi salam. Tante, om, selamat pagi, selamat malam. Kemudian katakan tolong ketika minta bantuan ke orang lain. Tolong om, tolong tante, ambilkan pulpen saya yang jatuh itu. Ucapkan terima kasih ketika menerima sesuatu. Ayo bilang apa sayang? Makasih om untuk angpaunya. Kadang-kadang maaf ya, papa mamanya juga gak ngucapin terima kasih dikasih orang. Gak pernah minta tolong. Ambilin tuh. Nah anak juga ngeliat, ambilin tuh. Nah gitu. Karena papa mamanya juga begitu, meminta maaf ketika berbuat salah. Juga anak ngeliat papa mamanya itu suka saling memaafkan dan meminta maaf. Enggak. Menatap mata lawan bicara atau ketika bicara. Anak kita kan kalau diajak ngomong dia asik dengan dunianya. Nah banyak juga jemaat bahkan pemimpin begitu. Diajak ngobrol dia main sendiri. Dengar khotbah aja dia sambil main gadget. Buka ayat pak, ya oke deh. Kadang-kadang gak buka ayat, dia baca pesan dari orang lain. Gimana kita sama orang, sama Tuhan saja yang berbicara melalui hamba Tuhan, kita tidak mendengarkannya dengan baik. Tidak menyela pembicaraan orang lain, dikasih kesempatan orang ngomong. Kemudian mau berbagi, sabar menunggu giliran. Ini hal basic. Ini kan semua seputar hati. Kemudian menjaga etikat saat makan. Etiket saat makan. Misalnya sopan santun waktu makan. Jangan lagi makan. Contoh. Yang lain belum kebagian udah ambil semua. Aku ya, ini aku semua, ini aku ya. Menepati janji dan menepati waktu. Bahkan kita sendiri banyak tidak tepat janji, tidak tepat waktu. Bagaimana dengan anak-anak kita? Tidak bisa, kita menanamkan kepada anak itu bukan cuma sekedar mulut kita, tapi perilaku kita. Meminta izin sebelum menggunakan barang orang lain. Jangan setelah dipakai, itu barang siapa? Papi. Diajarin, sayang lain kali kalau pakai barang papi harus izin dulu. Kamu harus ngomong tidak sopan, tidak santun kamu menggunakan barang orang lain tanpa meminta izin. Bagi Yesus kondisi hati jauh lebih penting daripada sekedar rutinitas kegiatan agamawi. Yesus sangat menekankan sikap hati, motivasi yang benar. Bukan hanya tindakan religius yang nampak benar. Misalnya, Yesus berbicara mengenai berdoa, bukan hanya mengenai aktivitas doanya, tetapi sikap hati waktu berdoa dan cara berdoa yang benar. Kalau agama sepupu kita atau saudara-saudara kita tidak mungkin mengajarkan hal demikian. Karena yang penting banyaknya kalimat doa, indahnya kalimat doa. Tapi Yesus tidak mengatakan demikian. Yang Yesus lebih tekankan, motivasi engkau berdoa harus benar. Tentu cara berdoamu juga harus benar. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena agama itu sering
mempertontonkan kepada kita lebih banyak kegiatan. Sementara Kristus lebih mengoreksi hati kita. Waktu seorang datang memberi persembahan rame-rame ke depan, orang kaya masukkan persembahan. Ada janda yang memberikan 1 peser di sana. 2 duit 1 peser. Itu setelah dirupiahkan kurang lebih 1.750-an atau 1.500 sekarang loh ya. 1.500. Uang 1.500 dapat apa? Tapi Tuhan bilang bahwa janda ini memberikan lebih banyak dari mereka semua. Kenapa? Karena mereka memberikan dasarnya sisa. Yang ini adalah seluruh nafkah. Jadi Tuhan itu lebih tertarik motivasi terdalam. Ada orang bilang, Pak saya gak usah memberi persembahan ya Pak. Gak seberapa dibanding yang lain. Yang lain ngasih sampai 100 juta, 10 juta gitu. Saya kan cuma punya uang 10 ribu, 20 ribu. Apalah artinya untuk dana sekian miliar untuk gedung gereja. Pernah satu waktu ketika saya di sebuah gereja lama. Saya bilang Tuhan tidak melihat jumlah. Tuhan melihat hatimu. 1.000 rupiah yang kau berikan kalau itu adalah perjuanganmu. Keringatmu, jerih lelahmu, Allah lebih menghargainya. Demikian juga dengan berpuasa. Orang Farisi lebih menekankan mengenai bagaimana mereka berpuasa seminggu 2 kali. Mungkin Senin Kamis. Dan raut muka yang ditunjukkan waktu mereka berpuasa. Pada zaman dulu dikasih abu. Mukanya apa? Rambutnya dikasih abu. Mukanya sengaja tidak dibasuh. Supaya kelihatan berpuasa. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu berpuasa, cuci mukamu yang seger. Jangan tunjukkan kamu berpuasa. Supaya Bapakmu yang di surga yang lihat. Jadi perhatikan, Tuhan itu melihat hati jauh. Kalau begitu mari kita menggunakan hati kita. Jadi kita gak usah berpuasa, kita gak usah berdoa. Kalimat doa jelek-jelek gak apa-apa. Memberi sedikit gak apa-apa. Loh, kembali ke motivasi. Apa motivasi kita? Karena bisa saja orang beribadah di sini tapi motivasinya tidak benar. Bisa saja orang melayani motivasinya tidak benar. Bisa saja orang berdoa motivasinya tidak benar. Tetapi yang Tuhan mau tentu adalah kegiatan didukung dengan motivasi yang benar. Misalnya ketika Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Perhatikan, orang Farisi dan ahli Taurat itu seperti Paulus, dia tak bercacat. Artinya seluruh hukum Taurat dia tidak ada satupun yang dilewatkan. Loh, kalau Tuhan bilang kita harus lebih benar, itu bukan berarti lebih banyak daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi dalam sikap hati harus lebih benar. Ahli Taurat melakukannya supaya dilihat orang, dipuji orang, kita melakukannya hanya untuk Tuhan. Nah ini yang membedakan. Kalau orang Kristen lebih banyak mengurus hatinya, wah orang Kristen akan cepat dewasa. Kenapa? Karena kebanyakan kita tidak mengurus hati. Kebanyakan kita hanya mengurus liturgi. Contoh, kita ke gereja ini sebenarnya apa sih yang kita mau urus? Lebih banyak orang tuh pengen merasakan suasana entertain. Kemudian ya sekedar menghapus rasa bersalah, dilihat orang sudah ke gereja. Tapi soal hatinya yang masih penuh dendam, banyak kepahitan, hatinya bengkok, gak diurus. Tuhan bilang, kalau kamu memberikan persembahan dan kamu teringat kepada saudaramu, mungkin yang lagi ribut, sebaiknya engkau bereskan dulu baru kasih persembahan. Persembahannya tidak boleh, boleh. Ibadahnya tidak boleh, boleh. Tetapi kalau engkau ibadah, engkau persembahan, engkau puasa, tapi hatimu kotor, Tuhan mau bereskan dulu hatimu. Kalau engkau tidak bereskan, maka persembahan, ibadahmu, puasamu itu tidak bernilai di mata Tuhan. Wah, mengerikan ya kekristenan itu. Kristen itu sebenarnya bukan hal yang mudah, sulit. Kalau cuma sekedar
menuruti hukum-hukum peraturan ibadah seminggu sekali tambah perpuluhan. Kemudian ya sedikit nolong orang. Oke, itu enggak susah. Yang susah itu urusan dengan hati kita. Wah, gimana ya? Urusan hati itu soalnya sangat detil sekali. Misalnya hari ini kita kesal sama pasangan kita. Kan pasangan kita juga enggak tahu mungkin. Orang lain enggak tahu, tapi kita nyimpen kekesalan itu. Dan Tuhan tuh mau yang begitu-begitu tuh beres. Jangan kelihatan runtang-runtung, orang Jawa bilang berdua jalan. Tapi hatinya tuh kesel, marah. Pelayanan, satu WL, satu singer, satu pemusik. Tapi hatinya dongkol, kesel. Nah yang begini-begini Tuhan tidak berkenan. Nah yang masalahnya yang begini tuh gak kelihatan. Yang kelihatan tuh ya gampang, kita seminggu sekali ibadah on time. Pulang juga on time, ya kan? Kelihatan juga persepuluhan kita, persembahan kita itu kan lebih sederhana. Tapi soal hati, waduh, itu urusannya lebih sulit sesulit-sulitnya. Bapak Ibu kan gak bisa ngelihat hati saya kan. Waktu saya khotbah begini hati saya bagaimana, Bapak Ibu kan gak bisa ngelihat. Beratnya itu bukan persiapan teknisnya Bapak Ibu. Bagaimana saya menjaga hati saya supaya saya bisa mengkhotbahkan apa yang saya hidupi. Kalau persiapan teknisnya saya sudah punya pengalaman sekian puluh tahun. Saya kira tidak mengalami kesulitan yang berarti. Tapi kesulitan berarti itu terletak pada bagaimana ketika saya harus mengkhotbahkan apa yang saya hidupi. Lawang hati saya aja gak beres kok sama pasangan saya misalnya. Orang hati saya aja gak beres sama staf saya atau sama rekan-rekan pelayanan saya. Bagaimana saya mau mengkhotbahkan hati yang baru. Oh, hati saya masih lama, hati saya masih banyak kotoran. Nah terus kita berpikir setelah kita mati, kita diterima sama Tuhan. Loh, hati kita masih lama kok, kita masih ciptaan lama. Walaupun tubuh kita ada di gereja. Kan kalau kita selesai baptis dikasih selamat, ucapan selamat. Selamat menempuh hidup yang baru di dalam Tuhan ya, puji Tuhan ya. Padahal hatinya masih banyak kotoran. Secara simbolis kita masuk ke dalam air, pertanda bahwa kita mau meninggalkan dosa kita. Secara realitas kita hidup di dalam dosa. Kita hidup di dalam dosa. Dosa terus jalan. Seperti tadi bangsa Israel tadi. Jadi Tuhan Yesus berbicara mengenai motif terdalam seseorang melakukan kewajiban agamanya. Motifmu apa? Melayani. Motifmu apa? Berdoa. Motifmu apa? Memberi. Motifmu apa? Kamu nolong orang. Itu jauh lebih penting dari nominalnya. Bukan nominal tidak penting. Tentu kita memberi dari kemampuan kita. Kalau sanggupnya 10.000, 10.000. Sekarang ini kan kita sedang berupaya untuk mengumpulkan bantuan buat teman-teman kita di NTB. Ya dibanding dengan teman-teman kita yang di TV-TV itu kayaknya kita gak ada artinya lah. Paling baju kita cuma 1, cuma 2. Tuhan gak ngelihat itu. Walaupun teman-teman kita mungkin lihat. Tuhan melihat usaha kita untuk menjadi saluran berkat juga bagi yang ada di sana. Karena kita ini terlalu banyak bicara tentang kasih Tuhan, ngomongin kasih Tuhan, tapi jarang memperlakukannya, memperagakannya. Dan peragaan itu harus nyata. Nyata itu bisa dirasakan. Kalau nggak bisa dirasakan itu belum peragaan. Kita bicara mengasihi pasangan, dirasakan dong, pasangan bisa bilang, ya aku merasa bahwa aku dicintai, aku dikasihi sama pasanganku. Kita mencoba memperagakan, anak-anak memperagakan penghormatannya kepada orang tua. Kasihnya kepada orang tua bisa ngerasakan anakku sekarang belajar menghormati aku. Sama Tuhan kita juga begitu, kita mau mencoba memperagakan ketaatan kita, cinta kita kepada Tuhan. Tuhan bisa merasakan nih anakku ini mengasihi aku. Ini beda ini.
Yang ini beda. Yang ini cuma luarnya doang nih, kelihatan pelayanan, kelihatan ibadah. Tapi ini beda nih. Saya mau tanya istri-istri kalau dicintai sama suami yang pura-pura sama yang benar-benar bisa bedain tidak? Tidak bisa? Oh bisa. Katanya sih, katanya loh ya. Ini semoga tidak ada. Katanya kalau suami itu tiba-tiba dari yang tadinya enggak romantis, terus tiba-tiba romantis banget, tiba-tiba gitu ya. Itu kadang harus curiga loh katanya. Mungkin dia lagi selingkuh katanya. Tiba-tiba kok jadi murah hati, tadinya tuh kok pelit gitu. Karena harusnya memang kan alami ya, alami sedikit demi sedikit. Tapi kalau dia sudah mulai satu usaha yang baik ya dihargai dong. Jangan sudah mulai ada usaha memperagakan kasih, misalnya Mami mau kemana hari ini? Aku antar yuk. Tumben, aku curiga nih. Terus jarang dibuatin kopi, di istri buatin kopi. Suami, tumben, curiga nih, ada racunnya gak? Jangan. Pasti ada namanya start awal, langkah awal dari mereka praktek kasih. Gereja juga begitu. Kita juga harus ada start awal. Kita mungkin tidak bisa nolong dalam jumlah yang besar. Tapi kita tetap harus praktek kasih. Yang mungkin nanti kita hanya bisa mengumpulkan sedikit. Gak apa-apa. Kemarin saya atas nama Ketua Panitia Retreat Youth juga mengucapkan terima kasih untuk support, dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara semua. Puji Tuhan. Dana tercukupi dengan baik walaupun sedikit, masih ada sedikit minus, hanya sedikit ya. Karena tahun lalu kita retreat itu sampai 13 lebih kalau tidak salah itu minusnya. Sekarang terakhir itu hanya 3 jutaan. Itu juga salah satu support dari Bapak Ibu. Bapak Ibu telah mengambil peran kepedulian yang saya lihat. Saya perhatikan Bapak Ibu spontan. Ada yang langsung misalnya support 5 orang, 3 orang, 4 orang. Nanti sama kita coba praktek untuk teman-teman kita di NTB. Mungkin hanya 1 baju, 2 baju, 3 baju. Silahkan kita kumpulkan, nanti kita kirim ke sana. Saya minta tolong nanti Pak Joko atau Agung akan mengkoordinir bantuan kita. Saya sudah tanya juga sama teman saya ada di sana. Saya tanya Mbak, namanya Mbak Ani. Mbak Ani, gimana keadaan? Kami masih tidur di tenda. Apa yang bisa kami bantu? Doa saja Pak. Oke. Ya tentu jangan kemudian doa saja, puji Tuhan, kita doa saja. Kita harus mengambil bagian Bapak Ibu. Bukan soal nilainya besar atau kecil. Tapi Tuhan lihat sikap hati, tindakan nyata kita, peragaan iman kita kepada saudara kita di sana. Jangan sampai kita kalah sama saudara-saudara kita yang tidak mengenal kasih. Tapi berbuat kasih. Kita yang diajarkan tiap minggu kasih, tapi tidak praktek kasih. Untuk berbicara tentang retreat juga sedikit saya singgung bahwa tahun depan kita akan mengadakan retreat secara serempak. Retreat pas Sutri Muda akan dilakukan sendiri dan kemudian kemungkinan besar awal Juli. Dan retreat senior akan bergabung dengan retreat youth diperkirakan. Jadi kita membutuhkan dana retreat. Karena sifatnya serempak kemungkinan besar kita butuh dana juga serempak. Jadi saya harapkan kita bisa menabung sejak awal. Supaya nanti kalau hari H kita berangkat tidak ada yang mengalami kesulitan keuangan. Kalau ada kita bisa bantu karena kita sudah menyisihkan uang. Tapi kalau nggak jadi gimana? Saya udah terlanjur nabung nih, dapat banyak nih. Ambil saja. Ambil, pakai, nggak masalah. Karena itu uang saudara. Untuk yang di Pasmut saya minta nanti Ricky dan Sally yang jadi ketua. Dan untuk yang di senior dan youth, Agung dibantu dengan Pak Joko sebagai ketua, nanti dibentuk timnya. Senior dibentuk tim sendiri, youth dibentuk tim sendiri. Nah kita nabung, kita simpen uangnya, pas giliran sesi atau retreat kita sudah ada dana. Kalau tidak ada yang benar-benar ada orang-orang baru yang kita butuh support, kita support. Kita harus praktek dalam hal-hal kecil. Ketika berbicara tentang hati yang baru, maka Alkitab berbicara tentang sebenarnya tentang
hati seperti Yesus Kristus sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Saudara perhatikan ayat-ayat tersebut. Dengan jelas ayat itu menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26-27 dikatakan tadi bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru. Di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras yang kuberikan kepadamu, hati yang taat. Perhatikan hati yang diberikan, dijauhkan dari hati yang keras, diberikan hati yang taat. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 1, pasal 2 ayat 5 sampai 7, kemudian Matius pasal 11 ayat 29-30, tidak lain itu adalah hati Tuhan Yesus sendiri yang memang Tuhan kita ini punya hati yang lembut, yang taat. Nah, hati yang lembut itu bicara hati yang gampang dibentuk, gampang dibimbing, gampang bertobat. Lawan dari hati yang lembut, hati yang keras, bebal, degil. Dan waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau hidup serius, Tuhan akan berikan hati yang baru. Ini enggak otomatis, ini proses pembelajaran. Dibentuk sampai tak. Nah, cuman masalahnya ada yang mau dibentuk, ada yang enggak mau dibentuk. Nah, Tuhan punya sekolah dengan modulnya masing-masing. Saudara, kalau kita belajar di pertemuan dulu, saya sudah sampaikan bahwa Matius 11 ayat 29 mengenai pikulah kukuk itu kalau dalam budaya Yahudi itu bicara mengenai nasihat rabi, nasihat para rabi. Ikuti nasihat para rabi. Ikuti pengajaran, ikuti nilai-nilai firman Tuhan. Dari sana kamu akan punya hati yang lembut dan hati yang taat. Kita tidak bisa memisahkan hati yang lembut dan hati yang taat dari firman Allah. Hati kita tidak akan pernah bisa baru tanpa pembaruan firman Allah. Sekali lagi, seorang bisa duduk di gereja selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tanpa menjadi baru hatinya. Tanpa menjadi baru. Dan itu Bapak Ibu sekalian kita rugi besar. Ibarat kita masuk hotel bintang 5, hotel bintang 4, ada berbagai fasilitas di sana, breakfastnya mungkin, kolam renangnya, fasilitas nge-gymnya kita tidak pakai. Ibarat kita sudah masuk Kristen, fasilitasnya jelas, firman Allah, pimpinan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kita tidak pakai. Apalagi di zaman sekarang yang serba maju. Tadi pagi saya katakan, sesuatu yang berlebih itu kadang-kadang memang tidak dihargai. Di China Bapak Ibu, orang terima Alkitab dengan tangisan air mata. Mereka cium itu Alkitab, mereka nangis. Karena mereka untuk membaca Alkitab itu susah sekali. Untuk menemukan guru-guru Injil susah sekali. Kita hidup di zaman yang terbuka di Indonesia. Para guru banyak, tinggal buka link YouTube, banyak pembicara-pembicara yang bagus Alkitab. Kita bisa baca lewat media Alkitab elektronik, Alkitab kertas. Seminar-seminar begitu banyak. Tapi kita memilih tidak menggunakannya. Aduh. Ini Mas Joko tadi ngomong sama saya. Dia bilang, boleh nggak saya terlibat pelayanan misi sama beberapa guru, dosen ke daerah-daerah. Dan mungkin juga jemaat harus belajar pelayanan misi. Biar juga belajar ngelihat nih loh kondisi di ladang misi itu. Mereka ya yang khotbah itu kadang-kadang selain fasilitas gedungnya yang kadang-kadang panas, gubuk, reot. Menempuh perjalanan untuk ke gerejanya butuh 1 hari. Berjam-jam jalan kaki. Dan yang khotbah juga kayak dibaca begitu aja, mereka serius belajar. Sementara kita berlimpah dengan fasilitas. Kita berlimpah dengan firman. Tapi kita tidak menghargai firman. Makanya Matius pasal 18 ayat 3.
Tuhan Yesus mengatakan kalau seorang tidak pernah menjadi seorang anak kecil dan mau bertobat, dia tidak bisa. Kita harus menjadi seperti anak kecil, kita mau bertobat, baru kita bisa ketemu Tuhan. Baru kita bisa dipulihkan. Baru hati kita bisa dioperasi sama Tuhan. Apalagi lo tadi saya ngomong tadi ya, sudah terlanjur sejak kecil, didikan kita sudah salah, keluarga kita, proses pendidikan, mungkin gereja di mana kita dulu ibadah juga salah. Di mana orientasi cuma materi, berkat. Sementara karakter tidak pernah disentuh seumur hidupnya. Sudah terlanjur rusak, terlanjur bengkok. Bengkoknya sudah kuat sekali, waktu kita tarik paksa patah. Patah Bapak Ibu. Ini kebutuhan terbesar kita, hati yang baru. Mari kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku sudah 20 tahun ikut Tuhan. Aku sudah 40 tahun ikut Tuhan. Aku mau diberi hati yang baru. Aku mau tinggalkan cara hidup yang lama. Cara berpikir yang lama. Aku mau fokus memiliki hati seperti hati Kristus. Perasaan seperti perasaan Kristus. Dan mulai waktu itu sekolah mulai diberlakukan. Ketemu dengan kondisi-kondisi yang sulit. Kok tiba-tiba keuangan saya mulai goyang. Orang yang tadinya baik-baik mengkhianati kita. Nah itu mulai proses. Wah, padang gurun dimulai. Kalau begitu gak enak Pak, gak jadi deh. Gak jadi Pak, saya minta, gak jadi minta deh. Waktu kita minta Tuhan, aku mau menjadi seperti Engkau. Aku mau menjadi seperti Kristus, aku mau dibaharui. Nah mulai itu. Waduh, ujian demi ujian itu mulai datang. Kok begini ya Tuhan ya, sudah mulai serius kok mulai begitu banyak datang ujian. Dulu si A itu gak pernah mengkhianati, sekarang kok mengkhianati dan sebagainya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk kita menjadi ciptaan baru dan memiliki hati